mereka lagi. Jadi kalau mengataskan nama rakyat, yang menurut saya mereka ini kan barisan sakit hati. Satu, Roy Suryo dan Risman Sianipar. Itu alumni UGM. Mereka datang tuh anggap saja rusakin rumah sendiri. Ini langkah-langkah yang dibermainkan. Jadi Pak Prabowo hati-hati. Mas Gibran jangan anggap sepele. Harus lawan. Kaget, kok Frit sudah dukung Pak Jokowi? Yes, saya dukung yang benar. Informasi bisa dibagikan secara publik apabila itu memang konsumsi publik. Sementara yang bersifat data pribadi tidak perlu dilihat oleh orang lain. Itu hukum administrasi negara berbicara. Saya meminta Pak Jokowi jangan pernah tunjukin ke mereka. Mental nyali cuman pergi di Jokowi Dodo, minta ijazahnya. Saya belum begini. Kalau lu berani, gugat dong. Kalau lu laki-laki, jangan mental pengecut. Itu namanya mental pengecut itu. Jadi Sianipar, lu jangan teriak di Medan baru ngomong. Lu datang Jakarta ketemu saya. Saya alumni UGM, ini ijazah saya. Kita udah ketemu, kita debat terkait dengan informasi publik dan informasi tertutup. Jangan lu sok-sok jago di kampung halaman. Lu panggil orang, belum berani datang di Sumatera. Lu datang di Jakarta. Saya juga dari timur berdatang merantau. Saya tantang kamu sama Roy Suryo. Kapan? Target pertama yang harus dilaporkan tuh Roy Suryo dengan Risman Sianipar. Bung Frit, ya, alumni UGM juga. Saya alumni UGM. Tahun berapa? Tahun 2016 saya masuk kuliah. 2016 ya? 2018 saya wisuda S2-nya. S2. Di jurusan apa? Jurusan Magister Sistem dan Teknik Transportasi. Oke, Master Teknik of Science ya? Ya. Wah, ini berarti lebih spesifikasi ke jurusan transportasi. Transportasi ya? Ya. Berarti setelah lulus itu aktivitasnya di transportasi apa saja yang sudah pernah dibuat? Saya kemarin di Tenaga Ahli DPR RI di bidang Komisi 5. Ikut menyusun DIM untuk undang-undang LJR sama undang-undang jalan. Oh, oke. Tapi yang untuk menyusun menyusun undang-undang ya. Kalau sebelumnya itu saya di jalan di Losari, Cirebon, Indramayu, bantu di salah satu PT di sana. Oke, PT bangun jalan. Bangun jalan ya? Iya. Berarti karena berhubungan dengan teknik sipil juga ya. Sipil, ya masuk ya. Tapi saya dengar pernah katanya bongkar pesawat Boeing 737 ya? Itu S1 saya teknik penerbangan. Oh, S1. Oh, berarti linearnya dengan 2012 S2. kemarin. Di kampus yang sama juga atau berbeda? Beda. Itu kampus TNI AU. Oh, berarti S2-nya di UGM ya. Berarti alma mater nih. Nah, sekarang kan alma mater lagi digoyang nih. Lagi alma mater UGM lagi digoyang hit hot. Hit hot. Saya pengen tahu nih. Biasanya kan Abang Frit ini kan selalu penuh dengan kontroversi ya di sosial media nih. Masyarakat nih bingung. Bung Frit ini sebenarnya mau berada di siapa atau membela siapa nih? Baik. Jadi sebetulnya awal mula saya orang pertama yang memimpin orang melakukan demonstrasi menggulingkan Pak Joko Widodo di KPU. Oke, di tahun berapa tuh? Tahun 2024 kemarin. Oke. Setelah itu kami juga saya ikut bergabung dengan beberapa tim yang sekarang lagi demo-demo, lagi teriak Pak Jokowi. Itu saya ikut gabung dalam tim mereka. Oke, baik. Tetapi ketika saya melihat bahwa ini sudah terlalu berlebihan, menurut saya Pak Joko Widodo ini sudah selesai menjadi rakyat biasa. Tidak perlu lagi kita marah-marah karena sudah sama levelnya. Yang perlu kita kritisi adalah kebijakan menteri yang keliru, yang aktif sekarang. Jadi jangan fokus ke Pak Jokowi, tapi kita fokus pada pemerintahan yang aktif. Kebijakan di pemerintahan. Kebijakan yang mungkin tidak pro kepada rakyat, itu yang saya ingin kita pro. Kita kritik sama-sama sesuai dengan konstruksi, bukan ad hominem, menyerang orang maksudnya. Jadi saya memilih untuk tidak bergabung dengan mereka. Saya keluar dan saya kasihan Pak Joko Widodo. Dia sudah begitu banyak membantu pembangunan wilayah timur termasuk NTT ya. Dan dulu saya yang pimpin demo. Sudahlah, kali ini setidaknya saya bisa kontribusi dan mendukung beliau. Membantai isu-isu negatif yang di-framing oleh orang-orang tertentu nih. Orang-orang tertentu termasuk yang protes tentang ijazahnya. Begitu. Dengan melihat sekian banyak aksi mencari ijazah Jokowi, mencari dalam hal ini bahwa pemburu ijazah Jokowi sekian banyak, bahkan dari beberapa ormas juga. Ormas ya, ada oknum. Ada juga beberapa komunitas juga ya, kita katakan mereka itu berjuang mencari tahu soal keaslian ijazah Jokowi. Nah, bagaimana pendapat Bung Frit ini ketika melihat bahwa orang-orang ini begitu getol ya, sementara Bung Frit masih ada keterkaitan hubungan dengan mereka. Gitu. Satu sisi kan tadi di awal Bung Frit mengatakan berada untuk membela Presiden Jokowi. Pak Jokowi mantap. Kira-kira apa sih yang Frit lihat dari motifnya mereka itu apa? Jadi motif kalau menurut saya
itu lagi, orang itu mulai dari hantam Gibran, hantam Pak Prabowo, hantamlah Pak Jokowi, nanti setelah Pak Jokowi apa lagi? Dan menurut saya kan itu maaf ya, kawan-kawan saya yang dukung di salah satu pilpres kemarin. Mereka lagi, jadi kalau mengataskan nama rakyat, ya menurut saya mereka ini kan barisan sakit hati yang tidak terima terhadap kemenangan Pak Prabowo dan Gibran. Target mereka ini bukan Joko Widodo-nya, tapi hantam Gibran. Dengan cara adalah hantam ijazah Jokowi, ini ada peluangnya. Mereka mengklaim, menuding bahwa ijazah Jokowi ini palsu, tetapi ini bukan palsu menurut saya. Karena saya sebagai alumni UGM merasa dan melihat bahwa ada oknum-oknum tertentu yang datang di UGM melakukan aksi demo di sana, lalu berbicara dengan pihak UGM. Begitu. Menanyakan tentang keaslian ijazahnya Pak Joko Widodo. Nah, ada dua orang yang menurut saya tidak setuju. Satu, Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Itu alumni UGM. Mereka datang tuh anggap saja rusakin rumah sendiri. Itu rumah mereka. Mereka dididik di situ, baru mereka bisa naik ke level atas lagi. Kok mereka tidak menghargai? Menurut saya, Roy Suryo dan Risman Sianipar ini kan bisa datang baik-baik. Tanpa membawa massa yang diusir oleh junior-junior saya. Mereka kan demo kan diusir. Dan saya melihat itu lagi, bukan orang baru, mereka lagi. Yang katanya kemarin bicara tentang Fufu Fafa, lagi-lagi ini lagi, ibu-ibu semua saya kenal semuanya. Saya tahu karena saya pernah ada barisan mereka. Jadi saya tidak setuju. Jadi ini ceritanya Bung Frit sekalian dibuka kartu nih ya? Ya, saya mau buka kartu buat mereka. Bahwa motif dibalik itu adalah hantam Gibran. Menghantam Gibran. Menghantam Gibran. Itu saja. Tujuan mereka nih, menurut saya selain hantam Gibran, ada rencana yang mereka susun agar ke depannya Pak Prabowo bisa digulingkan. Menurut Pak Arief Puyono, mereka hantam pertama ekonomi dulu. Dengan cara menghantam Pak Jokowi, goyang Indonesia, mereka bisa melakukan dan menjadikan sebuah dasar argumentatif, lalu mendemo turunkan Pak Prabowo dan Gibran, bahwa ekonomi kita goncang. Melalui cara-cara ini langkah-langkah awal. Karena kita ingat kasus 98. Ini langkah-langkah yang dibermainkan. Jadi Pak Prabowo hati-hati. Mas Gibran jangan anggap sepele. Harus lawan. Begitu. Dan orang-orang kan yang sama. Roy Suryo, kawan-kawan yang teriak di media, saya kenal semua. Lihat muka saya, mereka kaget. Kok Frit sudah dukung Pak Jokowi? Yes, saya dukung yang benar. Berarti dengan melihat soal faktor ijazah ini yang menjadi polemik terbesar untuk saat ini ya, bergulir. Nah, kan di sini kan kita ada Indonesia ini kan memilih undang-undang keterbukaan informasi. Bung Frit sebagai anak hukum anak hukum melihat bagaimana respons dari Pak Jokowi tentang undang-undang keterbukaan informasi. Terus yang berikut juga respon dari pihak UGM menyatakan bahwa keaslian jasa Jokowi itu benar adanya dan pernah menjadi alumni UGM dan pernah berkuliah di UGM dan dibuktikan dengan data-data yang sudah dikeluarkan berseliweran sana sini ya. Tapi kan untuk menunjukkan kepada masyarakat bagaimana kita selaraskan dengan kepatuhan hukum di undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik. Bagaimana Bung Frit melihat ini? Sebelumnya itu saya perlu menjawab, sebelum menjawab pertanyaan host, saya perlu tunjukin bahwa saya bukan bicara tanpa dasar. Saya punya ijazah. Boleh dilihat? Ini ijazah saya S2 teknik. Saya punya transkrip nilai. Ini ijazah saya. Nanti boleh ditunjukkan ke publik untuk silakan, foto ya. Tutup itu. Ini saya punya transkrip nilai. Soal nama dan kita tutup. Ada nama tapi saya. Ini versi terbaru ya. Ini yang versi angkatan 2018. Wisuda 2018 pakai ini sama semuanya. Tidak ada kesiapan Bung Frit ya untuk menunjukkan ijazah di. Ini ijazah saya ada. Terbaru ya. Ijazah S2 saya. Tentu berbeda jauh dengan ijazahnya Pak Presiden Jokowi ya, dengan itu zaman dulu kan. Zaman dulu tidak bisa disamakan dengan zaman kecanggihan. Ini sekarang sudah serba teknologi yang cukup tinggi. Jadi kalau kita samakan dengan sekarang dan itu berarti kita berbeda pemikiran. Dulu itu pakai mesin ketik tangan manual. Sekarang ini mesin komputer yang sudah komputernya sudah level naik tinggi sekali. AI. Ini kan sebagai validasi bahwa Bung Frit benar-benar alumni UGM ya, dan beliau ingin bersuara atas nama alumni ya, dan ini sebagai pembuktiannya dan juga dibuktikan juga dengan transkrip nilai saya ada.
Jelas ya ini. Oke. Ini valid ya, saya yakin valid karena dosen saya Profesor Sigit Prianto, suami kepala BMKG sekarang. Ibu Dwi Kurita, mantan rektor UGM, itu dosen saya, pembimbing tesis saya. Nah, kita kembali lagi soal undang-undang keterbukaan informasi publik tadi ya. Jadi, bagaimana Bung Frid melihat lebih jauh soal bagaimana kesiapan Presiden Jokowi untuk memberikan responnya terhadap di dalam ilmu tata negara, ilmu administrasi negara ada dua. Informasi bisa dibagikan secara publik apabila itu memang konsumsi publik. Sementara yang bersifat data pribadi tidak perlu dilihat oleh orang lain. Itu hukum administrasi negara berbicara. Kalau anak-anak hukum belajar hukum administrasi negara, ilmu negara termasuk ada hukum tata negara. Kalau mereka tidak belajar, ada saya punya buku. Saya akan kasih. Nah, jadi UGM mengambil langkah tegas yang benar. Tidak boleh menunjukkan kepada siapa-siapa. Pertanyaan saya begini, emang lu siapa? Karena ini bersifat pribadi. Masa ijazah saya UGM buka secara publik, orang foto dan salah gunakan, siapa yang bertanggung jawab? Saya bisa tuntut UGM. Kasus Dennis Regar, data pribadi terbongkar, dia tuntut 1 miliar. Jadi ketika data ini data pribadi, data privasi yang harus disembunyikan oleh UGM itu sendiri. Lembaga, UGM itu lembaga. Lembaga harus menjaga secara tertutup dan tidak boleh terbuka. Siapapun yang meminta, termasuk keluarga, tidak boleh. Karena ini informasi tertutup, privat, yang tidak boleh dilihat oleh umum. Masa Roy Suryo, Risman Sianipar dan beberapa kawan-kawan datangi UGM untuk minta ijazah? Pertanyaan saya begini, saya tidak kenal abang. Tiba-tiba saya minta ijazah abang, berani tidak abang kasih ke saya? Pasti abang akan berpikir miring. Emang lu mau ngapain ijazah saya? Pasti ada berpikir miring. Roy Suryo, si Risman Sianipar ngotot minta. Dan itu bukan kewenangan mereka. Dan apakah Jokowi pernah minta mereka punya ijazah? Tidak pernah kan? Terus tujuan mereka minta itu apa? Maksud dan tujuan. Jangan sampai maksud buruk di belakang segala, di belakangnya. Oleh karena itu, saya meminta Pak Jokowi jangan pernah tunjukin ke mereka. Karena mereka tidak punya hak. Mereka bukan orang tuanya. Mereka bukan anak kandungnya, mereka bukan kakak atau bapak dan mamanya. Jadi tidak perlu saya juga, Roy Suryo minta lu bayar 100 miliar, saya tidak kasih. Triliun pun kenapa? Lu siapa? Saya akan tanya, lu punya kewenangan apa? Lu tidak punya hak atur saya. Jadi langkah yang diambil UGM adalah UGM akan menunjukin ijazah Pak Jokowi apabila penegak hukum yang minta. Ada kata jika ya. UGM penegak hukum minta, dalam artian peradilan meminta. Jadi kalau teman-teman ingin melihat ijazah aslinya Pak Joko Widodo, gugat di pengadilan, baru nanti pengadilan meminta UGM. UGM datang sebagai lembaga mempertanggungjawabkan terhadap ijazah ini. Termasuk nanti misalkan kuasa hukum tanya, ini benar tidak logo ijazah? Nanti kan rektor dan dekan yang menunjukkan. Kalau kami dekan tanda tangan. Dekan akan menjelaskan, oh benar bentuknya sama, semua dijelasin. Jadi mereka mau minta, ini kan terkait informasi tertutup bukan informasi terbuka. Gugat aja di pengadilan. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka pecundang? Kalau mental penakut model begini jangan berani demo UGM dong. Mental nyali cuman pergi di Joko Widodo, minta ijazahnya. Saya belum begini. Kalau lu berani gugat dong. Kalau lu laki-laki, jangan mental pengecut. Itu namanya mental pengecut itu. Jadi Sianipar, lu jangan teriak di Medan baru ngomong. Lu datang Jakarta ketemu saya. Saya alumni UGM, ini ijazah saya. Kita udah ketemu, kita debat terkait dengan informasi publik dan informasi tertutup. Jangan lu sok-sok jago di kampung halaman. Lu panggil orang belum berani datang di Sumatera. Lu datang di Jakarta. Saya juga dari timur berdatang merantau. Saya tantang kamu sama Roy Suryo. Kapan? Jangan merasa diri kamu paling hebat di dunia ini. Negara lagi baik-baik, tenang-tenang. Kalau UGM tidak buka, ya sudah. Lu kan alumni UGM juga. Tolong dong jaga marwah alumni UGM. Itu bukan kampus kaleng-kaleng. Itu kampus nomor 1. Kita masuk juga perjuangan, keluar juga berjuang. Mungkin angkatan kalian itu tidak susah. Angkatan saya, stres dapat nilai C, stres bisa keluar dari UGM. Dan stres bisa masuk dari UGM. Tidak semua orang bisa masuk. Jangan anggap remeh itu. Baik, ini soal marwah UGM. Marwah, tolong UGM, dijaga. Ya. Ini manusia tidak tahu menghormati. Tidak menghargai. Mereka dua ini tidak tahu adat. UGM perlu pecat nih, menurut saya. Pecat dalam hal ini soal pecat. Berhentikan dia dari alumni UGM. Selesai, bekukan saja. Dari Kagama maksudnya? Dari Kagama. Baik.
Baik, ini pesan khusus ya dari Bung Frits pesan ya. saya seperti itu. Oke. Nah, Bung Frits, terkait soal bagaimana Pak Roy Suryo bersama Pak Sianipar, Pak Rismond Sianipar melakukan digital forensik terhadap ijazahnya Pak Jokowi ini. Kira-kira apakah sudah ada persetujuan dari pihak UGM atau dari Pak Presiden Jokowi? Kalau kita bandingkan juga dengan ketika presiden-presiden sebelumnya, apakah melakukan hal yang sama dengan melakukan digital forensik dengan ijazah-ijazahnya itu? Kenapa hanya kepada Pak Jokowi? Apa pandangannya? Saya ingin tanya dulu, ijazah itu dapat dari mana? Oke. Siapa yang keluarkan yang lagi beredar? Baik. Siapa yang mengeluarkan? Sementara UGM tidak mengeluarkan, Jokowi Widodo, terus mereka dapat dari mana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Roy Suryo mengangkat dirinya dia pakar IT. Dia ilmu komunikasi kok mengakui bahwa dia pakar IT. Dari mana dasarnya? Mengaku dia pakar ITE. Telematika. Tapi dia coba cek background sekolahnya informatika atau apa. Yang bisa mengklaim adalah orang yang berguru informatika. Dia ilmu komunikasi kok. Ngakunya pasar telematika. Dari mana dasarnya? Sembarang aja dia menjelaskan tuh menurut saya. Sembarang. Kalau menerjemahkan model begitu, anak keponakan saya masih SD juga bisa kok. Sama dengan Roy Suryo. Jadi menurut saya mengaku pakar tapi backgroundnya tidak sesuai. Orang tuh pakar tuh dari S1 kayak saya. Karena saya tidak bisa masuk sebagai pakar teknik karena S1 saya berbeda, S2 saya berbeda. Saya ambil S1 hukum, S2 hukum kuliah. Jadi itu baru saya dikatakan suatu ketika jadi dokter saya akan dikatakan pakar hukum karena linear. Ini nggak linear, ngaku pakar. Siapa yang mendeklar dia pakar? Sembarang ini orang. Baik, berarti ada keraguan juga dari aktivitas digital forensik oleh mereka ya. Saya meragukan mereka berdua. Nah, terkait juga soal ijazah yang tersebar di sosial media itu kan dari mana sumbernya kan kita belum tahu, bahkan belum ada sampai sekarang. Bahkan dari pihak UGM sendiri kan belum menyatakan pengakuan bahwa ini ijazah yang kopian dari UGM. Ya. Sementara pihak UGM masih menyimpan yang aslinya ya. Sementara di sisi yang lain Pak Presiden Jokowi bersikukuh untuk tidak menunjukkan ijazahnya dan lebih mengambil langkah hukum untuk melaporkan pihak-pihak itu. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana ketika aktivitas mereka ini, apakah termasuk sebagai bentuk fitnahan menurut Bung Frits? Jadi begini Om host, saya tidak tahu ijazah itu mereka dapat dari mana. Perlu pertanyakan di dalam hukum itu menanyakan alat dua bukti, dua alat bukti. Bukti ini dapat dari siapa? Sumber dari mana? Perlu dicek dulu. Yang tadi saya nonton tuh di sebuah komentar tuh katanya dia menjelaskan bahwa fotonya tidak tempel dengan stempel dan sebagainya. Pertanyaan ini ijazah dapat dari mana? Tolong dicek juga. Jangan-jangan mereka sendiri, ini namanya media canggih. Saya juga bisa edit kok, gampang saya edit. Tinggal pakai beberapa aplikasi. Jadi saya pernah gampang sambung ijazah-ijazah tuh. Gampang aplikasi. Jadi menurut saya ini dapat dari mana? Ini perlu dipertanyakan. Jadi saya meragukan tentang keahlian yang namanya Sianipar dan si Rismond sama dengan Roy Suryo. Begitu. Baik. Nah sekarang kita melihat soal bagaimana keterkaitan Bung Frits dengan teman-teman yang melaporkan ijazah Presiden Jokowi ini. Nah keterkaitan dalam hal ini mungkin Bung Frits punya pandangan soal lebih dalam mengenai pandangan politik. Bagaimana pandangan politik? Apakah ini sebagai salah satu bentuk seperti yang Bung Frits katakan tadi bahwa luka masa lalu atau kebencian atau orang-orang yang sakit hati gitu. Nah, dari unsur politik ini apakah ada potensi-potensi yang berbahaya dari mereka menurut Bung Frits gitu? Jadi mereka betul barisan sakit hati yang tidak bisa move on. Sudah namanya sakit hati, kebencian tertanam berlarut-larut, maka akan menjadi api yang membakar-bakar. Sehingga mencari kesalahan. Ketika satu tidak jawab, mereka akan cari sisi lain untuk menghajar orang itu. Jadi, ini kalau berbicara tentang dikaitkan dengan unsur politik, ada sangkut ke sana. Di mana mereka tahu bahwa potensi Gibran ini akan naik. Setelah Prabowo 2 periode, siapa yang pengganti? Gibran dong. Lawan Gibran siapa? Ini mereka selalu harus hantam Pak Joko Widodo dengan tujuan adalah menghancurkan elektabilitas Pak Joko Widodo karena Pak Joko Widodo masih punya power untuk pilpres selanjutnya. Masih punya peluang.
dari sisi politiknya. Jadi mereka akan hantam agar ini untuk menggagalkan elektabilitas yang semakin naik untuk Pak Jokowi dan Gibran. Jadi ketika Gibran maju bertarung dengan orang lain, sudah menjadi alasan bahwa bapaknya saja ijazah palsu. Mereka akan bilang begitu. Diduga ijazah palsu. Mereka akan mengklaim, memframing kata-kata untuk menghantam Gibran dan membuat elektabilitas Gibran ini akan jatuh. Seandainya Gibran tidak jadi wakil, berarti siapa yang memarah-marah Jokowi? Selesai kan? Jadi ini adalah unsur politik yang dibangun oleh orang-orang yang sakit hati bertahun-tahun, berlarut-larut, dan ini bukti bahwa mereka bukan pemimpin sejati. Mereka adalah orang-orang yang menurut saya tidak bisa dijadikan contoh. Karena orang sakit hati itu ibarat orang putus cinta yang tidak bisa move on. Tidak bisa ganti pacar baru. Bisa bunuh diri kah? Nah ini mereka tuh dalam stadium keberapa? Sakit hati stadium mungkin stadium sudah koma. Tanda kata tik, tik, tik. Sudah naik darah. Akhirnya Jokowi menjadi korban. Jokowi korban. Jadi kalau mau dibilang, saya mau tekankan bahwa Pak Joko Widodo, Anda punya hak hukum untuk melaporkan mereka. Saran saya, target pertama yang harus dilaporkan tuh Roy Suryo dengan Risman Sioniper. Termasuk UGM, jangan Anda biarkan. Pihak UGM harus melaporkan Roy Suryo dan melaporkan yang namanya Risman Sioniper karena mereka mempermalukan UGM. Kalau bisa rektor UGM dan pihak agama ambil ketegasan, kalau memang cabut legal standing dia sebagai alumni, cabut aja. Masa pimpin orang demo di UGM? Itu kan menghancurkan politik juga. Begitu, kader-kader UGM akan dimatikan secara karir politik. Begitu. Jadi pandangan saya itu. Yang pertama, pandangan kedua adalah kita negara hukum. Kalau Anda tidak puas, gugat saja dong. Ngapain lu teriak? Masa anak UI, 6 orang mahasiswa, ketika mereka tidak sepakat dengan undang-undang TNI, mereka pergi gugat diam-diam tidak melakukan aksi. Masa Roy Suryo yang ngaku-ngakunya aktivis kalengan, Risman Sioniper yang mulut ember bocor karena di media sosial, dia berani datang di Jakarta. Saya yang cari dia, kita udah debat. Saya mau nantang dia punya kemampuan sehebat apa sih? Apalagi nantang ormas lain sebagai nantang Joko Widodo, ngomong ini, mengaku ini, berlebihan. Itu orang-orang yang pingin dapat panggung politik. Saya tahu motivasi mereka hanya cari panggung, pingin terkenal. Berarti kan Pak Risman Sioniper kan punya track record juga ya dulu sebagai salah satu saksi untuk di kasus Vina kalau nggak salah ya. Ya. Pernah memberi kesaksian, saya membaca sekian banyak artikel. Nah, itulah kalian harus mengecek soal track recordnya. Tapi pada dasarnya bahwa polemik ijazah Presiden Jokowi ini masih tanda tanya dan suara-suara pro kontra itu tetap menjadi warna-warni politik ya. Tapi kalau kita harus melihat lebih jauh bahwa ketika Presiden Jokowi yang menjadi orang yang digugat, orang yang digugat ya, harus mengambil langkah hukum, berarti ini masalahnya sudah dalam serius. Artinya kita melihat sekian banyak statement Pak Presiden yang tersebar di beberapa media menyatakan ini sebagai fitnah dan beliau harus mengambil langkah hukum. Nah, pembuktian yang pastinya itu adalah yang resmi bahwa kita negara hukum. Pengadilan lah yang menentukan bahwa ijazah ini asli atau tidak atau palsu. Nah, dan di situ akan terbuka semua nantinya. Nah, sekarang bagaimana ketika Pak Roy Suryo, Pak Risman Sioniper bersama teman-temannya melakukan digital forensik ataupun menganalisa secara menggunakan AI terhadap elemen-elemen di ijazah dan sebagainya, kan kita masih tanda tanya besar pemirsa bahwa dari mana sumber ijazah itu seperti yang dikatakan Bung Frit tadi. Bahkan pihak UGM juga tidak mengklaim bahwa ini ijazah dari UGM, atau Pak Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa ini ijazah dari Pak Presiden Jokowi. Jadi belum tahu sumbernya dari mana. Mungkin ada oknum-oknum yang tertentu yang mengedit lalu membagikan. Itu kan kita perlu memvalidasi soal informasi terkait undang-undang keterbukaan publik. Bung Frit tadi sudah menegaskan bahwa dalam tata negara ada dua ya. Boleh dijelaskan lebih lanjut soal itu karena itu sedikit lebih itu hal yang bisa menegaskan bahwa soal kesiapan orang mematuhi hukum, bahwa soal bahwa apa yang harus layak dikonsumsi publik gitu. Jadi ada dua, informasi pribadi dan informasi publik. Informasi publik itu di mana setiap lembaga bisa menyampaikan informasi secara terbuka, makanya bisa diposting di media sosial tuh. Ketika kita melihat lembaga negara atau kementerian bisa memposting, ini surat edaran diposting. Tapi ada juga yang di mana hukum administrasi negara kita tidak mengizinkan, yaitu
Hukum privat. Privat itu pribadi. Data pribadi host tidak mungkin dibongkar oleh atau ditunjukkan secara publik oleh pihak lembaga, termasuk dalam ini universitas, misalkan ijazah. Jadi ketika misalkan universitas membuka data pribadi saya dan ada orang yang menyalahgunakan, merugikan saya dan membuat saya dirugikan, saya bisa menuntut lembaga. Ketika saya menuntut lembaga, lembaga yang rugi, sehingga lembaga juga hati-hati dan harus menjaga privasi orang lain. Karena setiap kali orang mendaftar di SD, SMP, bahkan universitas itu kan pakai KTP, data pribadi semua jelas di situ. Lembaga negara harus jaga privasi. Jadi saya mau kasih tahu ke semua netizen, tidak semua informasi itu dibagikan secara publik. Ada informasi privat, pribadi yang tidak bisa dibuka oleh lembaga. Jadi kalau Anda ngotot-ngotot harus dibuka, Anda belajar kembali hukum tata negara, hukum administrasi negara. Kalau tidak, cek undang-undangnya. Diizinkan tidak. Dan ketika Anda meminta saya secara pribadi, apa hak Anda? Saya akan nanya begitu. Anda tidak punya hak untuk menanyakan ijazah saya atau ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak punya kewenangan, tidak punya, ya gimana gitu untuk memberikan kepada. Lu siapa? Kan pertanyaannya begitu. Lu siapa? Enak aja lu datang, beramai-ramai datang. Maksud apa? Jangan sampai Anda punya maksud buruk. Jadi dari sisi hukumnya, seperti itu ada dua informasi yang perlu dibagikan. Jadi misalkan suatu ketika Anda punya data pribadi yang Anda taruh di kampus atau di lembaga lain, tolong kasih tahu, dijaga kerahasiaannya. Ingat kasus Denny Siregar, ketika data pribadinya terbongkar, dia nuntut 1 miliar kan? Ingat itu baik-baik. Baik teman-teman, soal undang-undang keterbukaan informasi publik bukan berarti bahwa semua informasi kita layak untuk dikonsumsi publik. Ada batasannya, bahkan kita harus meminta restu dulu. Seperti saya tadi meminta Bung Frit untuk mengizin dulu, bersedia apa enggak. Tapi karena kita negara hukum, segala sesuatu akan kita putuskan melalui hukum. Apalagi Pak Presiden Jokowi sudah mengambil langkah hukum bersama pengacaranya untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli atau palsu, dan juga sekaligus mengambil langkah bahwa ini mungkin fitnahan atau bukan. Ya, bisa jadi fitnahan. Nah, kita menunggu di pengadilannya nanti ya. Teman-teman, silakan pantau terus. Kami akan terus update lagi. Oh, ada pengacara Pak Jokowi, gaspol. Laporkan mereka yang sudah menuding, memaksa Pak Jokowi, karena di dalam bila Jokowi merasa dirugikan, lapor. Pak Jokowi Widodo, angkat topi buat Anda, laporkan mereka. Siapapun itu yang menyebar informasi palsu, laporkan. Termasuk UGM juga, laporkan. Gaspol. Terima kasih Bung Frit. Terima kasih kembali, Mas.